Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Walama Desa Tambungan Timur. Perkenalkan, nama saya Lintang Cahyani Putri. Di podcast ini kita kedatangan tamu nih, boleh diperkenalkan Pak? Namanya siapa? Saya Maman Durrahman Adam, biasa disapa Paman atau biasa dijuluki juga Paman Desa. Saya alhamdulillah bertugas di Kementerian Desa, khususnya tenaga pendamping profesional di Kecamatan Tabongo sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah masih dipercaya. Alhamdulillah, jadi Bapak ini merupakan pendamping Desa Tabongo Timur ya teman-teman. Jadi tamu kita ini pas banget nih sama tema podcast kita hari ini, yaitu bahas tentang pendamping desa lokal, lokal desa Pak. Terus utamanya juga kita bakalan bahas tentang gimana sih cara pengelolaan dana desa itu. Nah sebelum itu gimana Pak, puasanya lancar? Alhamdulillah. Lancar Pak ya? Lancar. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak? Ya, tetap semangat, tetap sehat. Alhamdulillah. Jadi langsung saja kita masuk ke podcast kita hari ini ya Pak. Sebelumnya kira-kira tugas pendamping desa itu kayak gimana ya Pak? Kalau tugas tenaga pendamping sebagaimana ketentuan atau regulasi itu, kita ditugaskan untuk melaksanakan pendampingan mulai dari tahapan pendataan desa, kemudian ada tahapan perencanaan desa, ada juga pelaksanaan desa, kemudian termasuk bagaimana memastikan desa-desa itu melaksanakan prioritas penggunaan dana desa. Intinya dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah desa itu digunakan untuk kegiatan apa, itu sudah diatur dan kami mendampingi desa biar memastikan penggunaannya tepat sasaran. Saya kira demikian. Kalau ini Pak, saya juga pengen tahu nih kira-kira tantangan apa sih yang sering dihadapi dalam proses pendampingan desa, utamanya dalam pengelolaan dana desa? Biasanya tantangan yang pertama itu datang pada jadwal tahapan. Jadi di desa itu ada yang disebut dengan tahapan yang sudah ada bulan-bulan tertentu desa-desa mulai melaksanakan tahapan tersebut. Saya ambil contoh mulai dari tahapan perencanaan desa, sebagaimana regulasi itu biasanya bulan-bulan Juni sampai dengan bulan-bulan September, dan tahapan-tahapan selanjutnya sampai dengan ada yang disebut merencanakan anggaran. Jadi biasa orang bilang mau susun anggaran itu di akhir tahun. Nah, tapi sebelum susun anggaran ada DP usulan-usulan kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan. Jadi bahasanya itu diprioritaskan, yang diutamakan, yang dibahas melalui forum yang disebut dengan musyawarah desa. Biasa di semua desa seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Gorontalo dan termasuk di Kecamatan Tabung. Saya kira itu. Mungkin bisa diceritain nggak sih Pak tentang kayak di musyawarah desa itu ada nggak sih cerita-cerita unik, yang paling unik yang pernah Bapak alami selama mendampingi desa ini? Ya, banyak unik-unik ya. Kalau keunikannya yang pertama itu di musyawarah desa kita ketemu mulai dari unsur lembaga desa formalnya ya. Ada pemerintahan desa, ada DPD, ada perangkat desa, ada lembaga kemasyarakatan desa. Biasa yang orang tahu Karang Taruna, LPM pernah dengar ya? Ada PKK ya, itu kemudian juga ada uniknya itu ada dari unsur-unsur, bisa ada petani, ada tokoh masyarakat, dan bahkan juga ada pekerja seni, ada ya unsur-unsur tokoh budaya di situ, ada tokoh seni juga bisa terlibat dalam rangka bermusyawarah menyusun dan mempersiapkan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Jadi contoh untuk tahun 2026 itu harus disiapkan di tengah tahun, yang saya sebut tadi di jadwal mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan September, semua itu. Kemudian yang keunikan kedua juga biasanya di musyawarah desa itu banyak usulan ya, banyak usulan. Kemudian keunikan, kenapa saya sebut unik, karena memfinalkan usulan itu. Jadi misalnya dari banyaknya usulan, kemudian mengerucut dan jadi tinggal berapa usulan. Nah itu kan disepakati, itu butuh
pendalaman, butuh yang namanya rasionalisasi agar orang tahu bahwa ini kegiatan ini berdampak. Jadi ada kegiatan yang disebut di kami itu kegiatan yang benar-benar didasarkan pada kebutuhan yang real. Jadi tidak bisa ditunda-tunda lagi, ini harus segera dilaksanakan. Itu biasanya pada kegiatan-kegiatan bersifat pembangunan. Kemudian ada juga kegiatan-kegiatan lain yang masuk pada bidang pemberdayaan masyarakat. Saya kira itu. Jadi untuk yang keunikannya itu ada di lapisan masyarakat yang berbeda-beda ya? Banyak keunikannya, ada kayak tadi kebudayaannya. Jadi dengan budaya itu unik itu kan bagi saya ya, unik itu mereka ada identitas yang mereka dorong bahwa sesuai dengan skala lokal. Intinya skala lokal itu kalau kita di Gorontalo berarti keadaan Gorontalo. Kan kayak di desa-desa lain juga pasti ada keadaan berskala lokal. Saya kira itu uniknya sih, yang dimiliki oleh desa. Kalau soal ngerencanain dana desa nih Pak, biar benar-benar bermanfaat buat desa, kira-kira itu prosesnya gimana sih Pak? Nah, untuk kebermanfaatan itu biasa kalau di kami dan itu di pemerintah desa juga itu biasa disebut dengan ada yang mengatur. Nah, jadi ada yang mengatur yang disebut dengan peraturan Menteri Desa terkait dengan penggunaan dana desa. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang saya sudah sebutkan tadi di awal, bahwa untuk kegiatan itu dibuat ini loh kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan dana desa. Saya ambil contoh untuk 2025 tahun ini ya. Nah, ada peraturan Menteri Desa yang mengatur untuk tahun ini. Kemudian ada yang terbaru itu keputusan Menteri terkait dengan pemanfaatan ketahanan pangan untuk swasembada pangan. Yang kita ketahui bersama, kita melalui Bapak Presiden, visi misinya Asta Cita ya, ada Asta Cita ke-6 di situ terkait desa, bahwa ketahanan pangan juga harus mendukung program strategis nasional yaitu swasembada pangan. Jadi benar-benar kebermanfaatannya itu harus ada. Jadi desa punya identitas manfaatnya, misalnya bidang pertanian, perkebunan. Jadi ada juga bergerak pada bidang ya termasuk perikanan, kelautan. Kalau tantangannya nih, kira-kira apa sih Pak tantangan menjadi pendamping desa itu sebenarnya? Tantangan sih banyak juga ya, tantangan saya. Kalau untuk tantangannya itu di kami, itu seorang saya pendamping itu mendampingi lebih dari satu desa. Jadi karena dia lebih dari satu desa, ada kalanya permasalahannya itu sama, dan tapi juga ada kalanya permasalahannya beda-beda. Jadi kalau mau dibilang ya mungkin lewat podcast ini siapa tahu ke depan melalui ada kebijakan strategis untuk tenaga pendamping itu biar bisa lebih diperkecil unit tugasnya. Jadi ya 1-2 desa 1 orang pendamping. Kalau ini kan ada yang sampai 4 ya. Jadi dulu saya masih sebelum ditugas di sini itu sampai mendampingi 4 desa. Bahkan 4 desa kalau dia agendanya hari yang sama, jam yang sama, kan tidak mungkin saya seperti amuba dan bela diri ya. Jadi di situ tantangannya. Jadi harus ada pengaturan, koordinasi intens, termasuk dengan contoh dengan kepala desa, dengan sekretaris desa, bahwa untuk mengaturnya ini biar tidak bertabrakan jadwalnya. Jadi itu pengalaman saya, tantangan dulu itu ya berapa tahun yang lalu. Sebelum di sini ada yang 3 desa di hari yang sama, di jam yang sama. Itu saya memang sedikit kerepotan juga ya, tapi di kami itu ada SOP, ada standar operasional, tinggal dikoordinasikan. Biasa di kami, formasi kami di kecamatan itu ada 5 orang, tidak hanya saya sendiri, ada rekan saya di desa lain juga. Jadi kita kemudian ada juga di kecamatan, di tingkat kecamatan, jadi kita koordinasi, kita berbagi tugas. Itu salah satu strateginya mengatur tantangan itu. Saya kira itu.
Jadi sebenarnya semuanya itu tentang komunikasi ya teman-teman. Ya, betul. Tergantung gimana komunikasinya. Jadi nggak cuma dengan siapapun itu, tapi komunikasi penting. Nah, sekarang pertanyaan ketiga nih Pak Anwan. Jadi menurut pengalaman Paman nih, gimana sih sebenarnya komunikasi yang baik, cara menjalin komunikasi yang baik antara Paman sama aparat desa dalam menjalankan tugas Paman sendiri itu kira-kira sepenting apa? Kalau ini saya kalau saya menggunakan pola komunikasi yang membaginya jadi dua. Ada komunikasi formal, intinya bahasa-bahasa yang mungkin ya formal, ada bahasa informal. Nah, jadi saya dengan pemerintah desa itu tidak menganggap bahwa selalu formal, tapi di lain kesempatan saya juga menganggap perangkat desa juga itu bagian dari persaudaraan. Jadi saya dengan komunikasi intens, jadi tidak intens itu tidak nanti ada kepentingan tugas, tapi saya di luar jam tugas pun saya koordinasi bahwa gimana kabar, tanya ya, komunikasi intens. Tidak nanti terkadang kan saya sampaikan ke desa jam berapapun silakan tanyakan ke saya kalau ada yang ingin dikoordinasikan, dikonsultasikan, ditanyakan. Biarpun jam berapa saya balas, selama saya masih balas berarti saya belum tidur, itu saya bilang. Tapi kalau saya tidak balas berarti sudah ketiduran. Berarti sudah ketiduran, saya kira itu. Kira-kira kadang nggak sih Pak, mungkin teman-teman di luar sana ada yang bingung nih, sebenarnya cara komunikasi yang baik tuh kayak gimana? Mungkin Bapak bisa kasih sedikit tips and trick sama teman-teman semuanya. Ya, komunikasi yang baik itu dari sisi bahasa. Bahasa kayak saya bilang tadi, bahwa bahasa tidak semua formal, tapi kayak contoh dengan perangkat desa itu kan ada, mohon maaf ya, ada yang seusia dengan saya atau bahkan yang lebih tua. Kan saya tidak mungkin komunikasi dengan orang tua, baru bahasa saya bahasa yang tidak sesuai dengan norma. Ini juga ada komunikasi yang juga diatur, ada yang disampaikan, ada norma, ada sopan santun ya, sopan santun yang disampaikan. Jadi kemudian yang berikut juga harus memahami orang lain. Jadi kondisinya kalau misalnya orang lain itu masih sibuk, kan tidak mungkin saya harus harus masuk komunikasinya. Jadi disesuaikan dengan keadaan juga. Yang kedua, keadaan-keadaan di lapangan. Kemudian apalagi ya untuk komunikasi ya bisa juga karena kita juga mengenal menjunjung tinggi berskala lokal desa, ya artinya ada bahasa yang sesuai dengan adat istiadat. Itu juga penting. Jadi ya kalau kita di Gorontalo ya berbahasa Gorontalo, ya kalau di daerah lain kan juga berbahasa dengan sesuai identitas bahasanya. Saya kira itu untuk komunikasi. Jadi teman-teman ada 3 poin penting ya yang sudah disebutin Paman tadi kalau untuk komunikasi yang baik itu gimana. Nah terus kalau untuk pendampingan di tahap awal supaya berjalan mulus itu Pak, kira-kira dampak positifnya buat desa itu dia kelihatan dari mana sebenarnya? Kayak untuk pendampingan itu berjalan dengan mulus, dampak positif di desanya itu kelihatan dari sisi apa? Berjalan mulus itu, mulus berarti bisa cepat ya. Kalau kebijakan program itu mulus dan cepat, sangat berdampak. Kenapa? Karena berbicara soal layanan. Karena kalau misalnya dia tidak mulus atau bahasanya lambat, kan yang menerima manfaat dari dana desa ini kan warga desa, masyarakat desa, unsur masyarakat desa. Nah kalau misalnya dia contoh dana desanya itu tidak mulus atau cairnya nanti bulan kesekian, mohon maaf, warga yang memanfaatkan juga akan terdampak. Contoh, di dana desa ada skala prioritas. Saya ambil contoh dari berbagai macam kegiatan, ada khusus untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, ada yang disebut dengan bantuan langsung tunai. Jadi ada uang dari dana desa, itu tunai dikasih ke warga desa yang sesuai persyaratan. Nah kalau misalnya dia tidak mulus atau dia lambat, artinya kan ada penundaan jadwal. Jadi misalnya yang seharusnya bulan 1 atau bulan 2 atau bulan 3 diserahkan, ya kalau dia tidak mulus berarti mereka belum bisa
berbelanja, belum bisa memanfaatkan program tersebut. Semakin mulus, semakin cepat, makin baik. Untuk program itu salah satu contoh kegiatan. Mana kegiatan lain ada juga kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Kalau di sini, contoh di sini ada BUMDes ya, karena BUMDesnya aktif dan sesuai dengan regulasi, maka juga berdampak terkait dengan pemanfaatan oleh warga. Saya kira itu. Jadi sebenarnya semuanya itu kembali lagi ke masyarakat ya, Paman? Ya. Semuanya akan diterima kembali di masyarakat. Ya, jadi desa mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat desa, utamanya masyarakat desa Tabangot Timur nih. Sebenarnya saya sedikit ke distract, Paman, sama salah satu logo di bajunya Paman itu SDGs ya, Paman? Iya, itu ini seragam. Ini memperhatikan seragam juga ya. Saya agak, ini ada SDGs nih di sini ya, Paman. Iya, kalau di Kementerian Desa ini ya mohon maaf seragamnya masih seragam lama ya. Jadi di sebelum tahun 2025 masih periode 2019 sampai dengan 2024 itu salah satu menjadi core Kementerian Desa itu adalah Sustainable Development Goals ya, atau yang biasa disebut SDGs. Jadi ya mungkin host sudah tahu pembangunan yang berkelanjutan itu seperti apa, dan itu ada juga di regulasi Kementerian Desa kayak tahun-tahun sebelumnya. Karena sekarang kan untuk Kementerian Desa untuk periode Bapak Presiden Bapak Prabowo juga menaruh untuk kegiatan sustainable pembangunan berkelanjutan itu tetap menjadi prioritas juga. Karena itu ya berbagai unsur kan di dalam Sustainable Development Goals itu. Jadi gitu ya teman-teman, mungkin pembahasan kita pada hari ini. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau misalnya pendamping desa itu punya peranan yang sangat penting di desa, utamanya dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat dan lain-lain. Utamanya untuk apa? Kembali lagi ke masyarakat, memberikan yang terbaik buat masyarakat ya Pak ya. Gitu. Terus juga ternyata pendamping desa itu punya SPO apa? Standar operasional ya. Standar SOP ya, punya SOP-nya sendiri. Ada aturan main begitu. Nah, ada aturannya seperti itu. Nah, mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini, Pak. Sama-sama, terima kasih. Sebelum kita tutup, mungkin Pak ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman anak-anak muda di luar sana. Saya pantun saja ya. Ya, boleh Pak, boleh Pak. Ubur-ubur ikan lele, tetap semangat membangun desa, Le. Keren banget nih ya teman-teman. Boleh dikasih tepuk tangannya, nanti mungkin boleh di komen-komen. Saya tidak bisa tepuk tangan karena pegang mic. Karena kita pegang mic teman-teman. Oke. Saya Lina Jani Putri undur diri. Jangan lupa ditonton episode selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.